Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Cita Wahyuni Setianingsih dari SMA Negeri 1 Pasirian, Lumajang. Sebagai pembicara pertama, tim oposisi menyanggah adanya mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial influencer dalam menyosialisasikan kebijakannya. Berdasar status quo dari tim afirmasi yang utama adalah: yang pertama, ketepatan diskursus atau informasi yang disampaikan. Yang kedua, isu pengalihan tanggung jawab dan kebijakan oleh pihak yang berwajib. Influencer adalah seseorang yang memiliki jumlah pengikut atau followers banyak dan punya pengaruh kuat bagi followers mereka. Biasanya influencer ini adalah artis, selebgram, atau YouTuber. Diskursus secara luas dipahami sebagai penjelasan, pendefinisian, dan pemikiran tentang orang, pengetahuan, dan sistem-sistem abstrak pemikiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak tentang perintah, organisasi, dan sebagainya. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Memasuki tahun 2021, penyakit COVID-19 masih menjadi momok terbesar bagi masyarakat dunia. Dengan ini, pemerintah melakukan kebijakan protokol kesehatan. Namun, masih banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga melakukan vaksinasi dengan mendatangkan 3 juta vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh produsen Sinovac dari Cina dalam dan tahap. Program vaksinasi yang disosialisasikan pemerintah sulit atau enggan diikuti oleh masyarakat. Namun, sudah ada influencer yang sudah melakukan vaksinasi dan mereka mengumumkan bahwa ia telah melakukan vaksinasi COVID-19 di sosial media seperti Instagram dan lain sebagainya. Dan masyarakat berbondong-bondong berani melakukan vaksinasi COVID-19 padahal sebelumnya enggan melakukan vaksinasi tersebut. Contoh influencer yang sudah vaksinasi dan sudah sukses adalah: yang pertama, ada Raffi Ahmad, influencer yang pertama kali dapat vaksinasi COVID-19. Yang kedua ada Ariel Noah, Risa Sarasvati, Dr. Tirta, dan yang terakhir ada Bayu Skak. Dilihat dari beberapa komen netizen di laman Instagram Raffi Ahmad, banyak netizen yang antusias untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Bukan hanya program vaksinasi yang jika diumumkan oleh influencer akan lebih banyak peminatnya, begitu juga dengan pariwisata yang diumumkan atau di-endorse influencer pun akan banyak pengunjungnya. Berdasarkan status quo tim afirmasi yang menyatakan: 1. Takut salah informasi karena bukan ahlinya. Dianggap sebagian influencer tidak memiliki latar belakang yang sama dengan informasi yang diberikan. Yang kedua, adanya isu pengalihan tanggung jawab kebijakan dari pihak yang berkewajiban kepada influencer yang ditunjuk. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Yang pertama, tingkat literasi di Indonesia masih rendah. Masyarakat Indonesia masih membaca kebijakan pemerintah yang dituangkan dengan bacaan formal, surat edaran, perpres yang menggunakan bahasa tinggi yang kurang dipahami oleh masyarakat. Sehingga pemerintah menunjuk influencer untuk menjelaskan kepada masyarakat. Perbedaan dengan influencer untuk menjelaskan program tersebut atau informasi tersebut dengan bahasa sehari-hari. Bahasa yang mudah dipahami sehingga masyarakat pun memahami informasi program tersebut. Yang kedua, pemangku kebijakan tidak asal tunjuk. Influencer yang digunakan sebagai mediator atau publikator. Pemerintah pun memiliki
pertimbangan siapa-siapa yang ditunjuk sebagai influencer publikator. Dan pemerintah juga tidak serta-merta angkat tangan menunjukkan semua materi publikasi kebijakan kepada influencer. Contoh, pemerintah mengundang beberapa influencer terlebih dahulu, kemudian memberikan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Setelah itu, influencer mendapat materi publikasi pemangku kebijakan sehingga tidak dapat dikatakan pemangku kebijakan lepas tangan atas sosialisasi sebuah program tersebut. Demikian argumen dari saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.